Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, memulihkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan Allah selalu ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Sampai berjumpa di dalam perjumpaan perenungan Gembala pada saat ini dengan tema hidup dalam hadirat Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa dulu. Bapa yang penuh kasih, kami rindu hidup kami ada di dalam hadirat-Mu, sehingga kami tidak kehilangan daripada jalan kami ke depan, dan kami tetap di dalam kebenaran-Mu, dan berkat Allah menyertai kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam masa-masa sulit seperti ini, tidak seorang pun merindukan bagaimana hidupnya mengalami keterpurukan, buruk dalam keadaannya maupun mengalami kegagalan. Saya percaya bahwa kita semua rindu mengalami kebangkitan baru dan mengalami suatu keadaan yang lebih indah di hadapan Tuhan. Demikian juga saudaraku, mengalami pertolongan Tuhan, sehingga apa yang kita alami adalah kebaikan dan keberhasilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagaimana saya sebagai seorang hamba Tuhan yang latar belakang kami adalah orang yang tidak punya pengharapan, tapi saya bersyukur lewat daripada pelayanan Bapak Timotius Arifin kami dikenalkan yang bernama Tuhan Yesus, dan saat itu juga kami bertobat dan mengalami pembaharuan dalam diri kami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya alami hari ini cuma satu. Yang kami alami adalah karena tuntunan Tuhan, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Mari saudaraku, mari kita evaluasi keadaan semakin yang kita hadapi ini bukan semakin baik. Bahkan saudaraku, negeri yang kita saat ini tahu sebagai negeri superpower, demikian juga negeri yang di RRC yang penuh dengan kemajuan teknologinya, demikian juga Korea. Nah, kita lihat Italia sekarang ini mengalami kemerosotan dalam ekonominya.
Padahal dahulu orang berlomba-lomba ingin berdiam di sana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bumi ini tidak menjanjikan sesuatu yang kita pandang indah dan harapan kita. Tetapi satu hal, hanya satu, kehadiran Allah yang membuat kita menjadi indah dan berhasil. Nah, dengan adanya kesulitan yang kita hadapi, kita berusaha untuk meningkatkan daripada pengetahuan rohani kita. Semakin kita mempertumbuhkan iman kita. Kita lihat YouTube, saudaraku, dengan berbagai macam acara dari gereja-gereja yang saudara lihat dan saya lihat. Tetapi, apakah sudah memenuhi kebutuhan kita? Ternyata semakin hari kita mengalami semakin jenuh dengan apa yang kita sudah lakukan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan saya menemukan sesuatu. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang menampi kita. Yang jahat akan semakin jahat. Yang suam-suam kuku akan saat ini semakin dimuntahkan. Tetapi orang yang mencari kebenaran, dia akan mengalami peningkatan di hadapan Allah dan semakin mengalami pengudusan dan kesempurnaan. Tuhan ingin kita ini hidup menjadi berkat buat orang lain. Dan kita tidak akan bisa mampu dengan cara kita, kecuali Allah yang menuntun kita. Mari kita belajar bagaimana Ayub adalah orang yang dituntun oleh Tuhan, saudaraku. Di dalam Ayub pasal 29, ayat 2 sampai yang keempat, ada kata-kata yang indah bisa kita dengar. Kiranya aku seperti bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungiku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ini adalah pengalaman Ayub bagaimana hubungan karib dengan Tuhan, hubungan akrab dengan Tuhan, saudara. Dan ketika Ayub mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, dia berkata, saudaraku, Ayub merasakan perlindungan, Ayub mengalami tuntunan Tuhan, bahkan yang lebih lagi, dia mengalami pencerahan, pertolongan besar dari Allah ketika kesulitan dan tekanan yang mereka hadapi. Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, saya percaya kita semua rindu dari kondisi kita ini bisa mengalami jalan keluar yang terbaik buat masalah hidup kita. Nah, keakraban kita dengan Tuhan itu adalah merupakan satu sikap yang benar hari ini. Bukan kita saat ini mengandalkan manusia lagi. Karena negeri yang terbesar aja tidak bisa, apalagi manusia di sekitar kita. Mari kita belajar semakin mengerti kehendak Tuhan. Sebagaimana Ayub berkata, ketika ia bergaul karib dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan membawa Ayub teringat ketika dia menjadi anak yang masih muda, ketika dia masih menjadi anak yang memulai merasakan pertumbuhan cinta, dan saat itu dia rasakan sebagaimana dia merasakan cinta dengan Allah. Ini menggambarkan bagaimana hubungan yang mengikat Allah, hubungan yang terikat dengan Allah, saudaraku, dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Sehingga perjalanan Ayub adalah perjalanan yang diterangi daripada sinar-sinar Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan, saudaraku, adalah merupakan satu wujud bagaimana munculnya rasa cinta kepada Allah dan saling memiliki daripada hidup yang bergantungan dengan Dia. Haleluya. Mari kita belajar bergantung pada Dia. Kita terikat dengan Dia dan masuk di dalam keakrabannya. Ini berbicara tentang kehadiran Allah yang kita raih hari ini. Apa dampak daripada hadirat Allah? Saya percaya tidak ada seorang pun sampai kepada tujuan tanpa hadirat Allah. Hadirat Allah artinya suatu aliran hidup dari Allah yang mendorong untuk kita mengalami kekuatan dan perbaikan-perbaikan
setiap apa yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita, sehingga akan membuahkan kehidupan baru dan membuahkan perkara-perkara yang ilahi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara dengar kata-kata Yesus yang sungguh indah? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, ini berbicara tentang keterikatan kita dengan Allah. Hati yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ketika hadirat Allah dalam diri kita, saudaraku, maka seperti pohon yang terus bertumbuh dalam kesuburan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tumbuh kesuburan dan tumbuh buah-buah yang boleh dinikmati oleh setiap orang di sekitar kita. Demikian juga Ayub berkata, Ayub 29 ayat 19-20. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Saudara, Ayub menggambarkan dirinya seperti pohon yang kuat. Pohon yang saudaraku yang dikasih akarnya tidak kekurangan air. Bahkan dahan-dahannya dibasahi oleh embun. Nah, apa maksud pohon yang subur? Pohon yang bisa menjadi tempat perteduhan banyak orang. Tempat di mana orang bisa beristirahat oleh karena kelelahan. Demikian juga mereka yang mengalami kepenatan. Akar yang tidak kekurangan air. Sebagaimana kehidupan manusia mengalami kekurangan berkat jasmani dan rohani. Tetapi ketika ada di dalam hadirat Tuhan, maka tidak mengalami kekurangan. Dampaknya apa? Ketika Ayub hidup dalam seperti itu, Ayub menerima penghormatan banyak orang dan bahkan memiliki kekuatan yang tidak pernah berkurang dan dia sehat selalu. Bahkan saudaraku, Ayub menerima usia sampai 140 tahun dan hidup sampai generasi yang keempat. Luar biasa yang diterima Ayub oleh karena hadirat Tuhan. Sebagaimana kita mengalami hidup dalam hadirat Tuhan, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menikmatinya di dalam hadirat itu. Karena mengapa? Karena ketika kita di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menerima hal-hal yang baru, akan berdampak kepada setiap di sekitar kita. Contoh, Ayub ketika dia akrab, ketika dia hadir di dalam hadirat Tuhan, dia ini menjadi pribadi yang disegani di sekitar mereka. Hadiratnya menjadikan Ayub, saudaraku, memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang bisa menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Di dalam ayat 29 ayat 8, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Saudara, ketika dalam suatu komunitas hadirlah Ayub di sana, apa yang terjadi? Anak-anak muda mempersilahkan tempat duduknya. Demikian juga orang-orang tua berdiri dan menghormati kehadirannya. Saya merindukan saudara dan saya seperti apa yang dialami Ayub. Nah, bagaimana saudaraku? Ini membuktikan bahwa saudara dan saya menjadi pribadi yang boleh disegani dan dihormati orang lain. Tetapi untuk menjadi orang yang disegani dan dihormati orang lain, memang betul-betul saudaraku hidup yang sangat menyenangkan. Tetapi bagaimana ketika kita menjadi orang yang diabaikan? Kita akan bersedih. Nah, cuma satu, bagaimanakah cara yang perlu kita saat ini lakukan supaya kita memiliki pribadi yang disegani dan dihormati orang lain? Saudaraku, ada satu contoh. Ada seseorang yang rindu hidupnya ingin disegani, dihormati orang lain.
Dia harus pergi ke gym untuk membentuk tubuhnya agar terlihat kuat dan berotot, sehingga dapat disegani orang melalui bentuk badannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi apakah seperti itu? Ternyata tidak. Orang semakin ketakutan dan tidak segan kepadanya karena bentuk tubuhnya. Jadi, ketika kita berharap dengan cara yang seperti itu, kita tidak menemukan yang baik. Demikian juga kita berpikir bahwa ketika kita bisa ngomong banyak, baik itu bertemu dengan orang, demikian juga di media sosial. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cara itulah yang Tuhan izinkan untuk kita menjadi orang yang sangat dihormati dan disegani orang lain. Mari kita belajar seperti Ayub. Yang dilakukan oleh Ayub untuk dia disegani, dia masuk hadirat Tuhan, sehingga Tuhan mendorong dia menjadi orang yang bisa menjadikan orang lain sadar apa yang menjadi sesuatu untuk baik dengan Ayub, dan mereka mengalami hal yang sama seperti Ayub. Karena Ayub cuma satu, menunjukkan kualitas hidupnya. Dia menunjukkan teladan hidupnya, bagaimana dia baik kepada setiap orang. Dia melayani setiap orang, sehingga orang lain layak untuk menghormati dia. Yang kedua, saudara, ketika Ayub dalam hadirat Tuhan, ia bersuka cita menjadi tumpuan orang-orang yang sengsara. Tidak banyak orang, saudaraku, mau menerima orang-orang yang berkeluh kesah. Tetapi ketika dalam hadirat Tuhan, justru kita dibuat Tuhan menjadi orang yang melayani orang yang menerima ketidakadilan. Sebagaimana Roh Allah adalah roh yang adil. Ayat 29 ayat 16 berkata, "Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak aku kenal kuselidiki." Saudara, artinya adalah bagaimana Ayub hidup melihat daripada kehidupan yang tidak layak dia lihat, sebagaimana orang menderita oleh karena perlakuan orang lain yang tidak adil. Roh Allah adalah roh yang tidak bersuka cita dengan ketidakadilan. Kehidupan di dalam pimpinan Allah adalah ketika hidupnya tidak rela melihat orang yang diperlakukan tidak adil. Jadi, siapa yang bergaul dengan Allah, maka kita akan mendekati pikiran-pikiran Allah. Nah, sekarang ini dengan siapa saudara bergaul? Kepada siapa saudara bergaul, itulah yang akan kita munculkan sikap kita yang tidak kita sadari. Dan Ayub bergaul dengan Allah, maka dia memiliki standar daripada pikiran Allah. Ia tidak bersuka cita dengan ketidakadilan. Satu hal, Allah adalah kasih. Ketika kita semakin mendekat dengan Allah, maka hati kasih itu ada menjadi bagian hidup kita. Ayub menjadi orang yang saat ini mengasihi orang, sehingga kepribadiannya sangat tegas untuk melindungi orang yang menderita, apalagi mereka adalah orang yang sebagai korban. Ayub tidak membedakan siapa yang harus dia layani. Dan Ayub menjadi orang yang bisa menjadi tumpuan orang-orang pendatang, dan mereka tidak membedakan siapa orang itu. Saudara, oleh hadirat Tuhan, Ayub dibangun menjadi orang yang memiliki hati Bapa secara tidak disadari. Hati yang mengayomi, hati yang melindungi, hati yang mengasihi, hati yang membuat orang lain merasa dibangun untuk menemukan hidup mereka di hari depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita ketahui bahwa keadilan tidak banyak kita temui. Terlebih bagi orang yang tidak mampu. Terlebih bagi orang yang saat ini, saudaraku, yang lemah. Semua orang membutuhkan keadilan. Baik harta benda,
demikian juga kehidupannya. Membuktikan bahwa keadilan dibutuhkan oleh semua orang. Jadi, sikap adil hanya dimiliki oleh seseorang yang hidupnya dalam hadirat Tuhan dan membuat Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan memiliki hati Bapa. Nah, Bapa artinya adalah sumber inspirasi, sumber pertolongan, sumber pengetahuan, dan sumber daripada kehidupan. Jadi, hati Bapa adalah hati yang mengasihi. Demikian juga, hati keadilan yang Allah berikan akan menjadi dampak buat hidup mereka, membuat kebahagiaan orang lain. Saudaraku, hiduplah dalam hadirat Tuhan. Tetapkan dirimu tetap di dalam keakraban kita dengan Tuhan. Maka jiwa keadilan Allah yang saat ini menjadi manifestasi kita akan memenuhi di dalam setiap orang di sekitar kita. Dan saya percaya orang di sekitar kita akan berdampak di mana-mana. Dan negeri kita penuh mengalami kebahagiaan. Karena orang yang sengsara pun akan dipenuhi dengan keadilan Allah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah firman yang sedikit ini menjadi berkat buat kita semua, buat anak-anak-Mu yang terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan dalam kesulitan ini. Dan kami percaya Engkau memberkatinya. Biarlah mereka semua hidup di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin.